Biasa kan. Pokoknya nanti mati dulu ya. Torik, Rik, kalau kau lihat sekarang Islam yang sekarang nih gimana kira-kira pandangannya? Dilihat dari kacamata mungkin kegotong royongannya, kemasyarakatannya, keagrabannya, nggak apa-apa cerita. Sekarang itu banyak yang memikirkan diri sendiri. Jadi orang Islam sekarang banyak, kan ada sekarang ada golongan yang berbeda, golongan maksudnya jemaah tentang menyampaikan Islam yang baik. Ya. Ada udah terpikir karena ada galak mantu orang lain ini takut miskin atau kena penyakit apa alwahan itu nah. Ya apa itu terus. Menerapkan bagaimana zamannya Nabi dulu Islam itu seperti apa, maka di zaman sekarang itu waktunya kita untuk menerapkan walaupun lemah sekarang itu. Ya. Cukup. Oke. Zer. Pindah sini Zer. Sini Pak. Jauh Zer. Tidak bisa punya kau situ. Tidak apa-apa sini. Tidak apa-apa, ini kan ketika ditampilkan kan apa-apa. Menurut Uzair gimana Uzair? Tentang sekarang, pandangan Uzair tentang Islam ini. Uzair kan dikit Uzair sini Uzair. Ya nan kalau kamu gimana? Tidak apa-apa, terus? Ya maksud saya gini. Sekarang yang kita lihat Islam di mana-mana jadi objek atau subjek. Dan kemudian selalu Islam ini dikatakan teroris Islam, orang yang membuat jahat itu Islam. Nah sekarang pandangan situ tentang Islam yang sekarang ini berdasarkan kita belajar studi Islam ini, kira-kira sejauh mana pemikirannya dengan yang dulu dengan sekarang, atau sebaliknya melemah atau ada kemajuan. Nah gitu. Pandangan saya. Pandangan santum lalu. Kalau ada para ahli tidak apa-apa. Ya terus. Pandangan saya untuk saat ini keadaan Islam sangat jauh dari syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada dalil tak ditampilkan tak juga ya? Tidak apa-apa kalau ada dalil. Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah." Barang siapa yang cinta padaku, maka sungguh dia telah cinta padaku. Barang siapa yang tidak padaku, maka bersama aku dalam surga. Tapi kebanyakan zaman sekarang ini yang menjadi kecintaannya orang-orang zaman sekarang itu malah sebaliknya. Mereka malah mengidolakan orang-orang Korea. Oh gitu ya, film-film Korea ya, Masya Allah. Sangat jauh dari peradaban zaman dahulu lah. Oh itu ya. Yang mana dahulu bahwasanya pada zaman Nabi SAW berjuang untuk meninggikan kehormatan seorang wanita. Karena pada zaman jahiliyah seorang wanita itu sangatlah murah. Bahkan wanita itu dijadikan lotre gitu. Jadi itu ya. Apabila seorang yang orang jahiliyah dulu bilang main tebak-tebakan kan, kalau ada seorang wanita hamil, dia bilang kalau seandainya anak diambil laki-laki maka ada hadiah. Maka dibilang wanita tersebut, kalau seandainya kita laki-laki maka yang menebak tersebut akan diberi hadiah.
Tetap dibelah itu. Perut wanita itu dibelah. Masa. Janin ada dia. Hah? Janin. Ya janin ya. Kadang ketika Nabi Sallam pada zaman saat itu beliau berjuang untuk menempatkan seorang wanita itu pada tempatnya. Bahwasanya wanita ini seorang insan yang mulia, karena di sanalah nanti keluarnya anak-anak soleh. Oke. Cukup. Masih ada lagi kagak nambah? Cukup dulu sementara. Nah inilah. Jadi wanita itu ditempatkan oleh Rasulullah yang paling tinggi. Karena hancurnya dunia ini karena wanita, dan bagusnya negeri atau dunia ini karena wanita. Jangan main. Kalau kamu seorang wanita ini harus ini. Sebenarnya pakam kan. Nah, kalau dalam kajian saya gini, wanita itu ada semuanya. Dharma Pertiwi, Ibu Pertiwi, Dharma wanita. Itu wanita semua itu. Ya. Mau laki-laki ya sebenarnya tidak ada apa-apanya. Cuma ada bakmi, bakwan, bakpao, rahimnya bakso. Itulah yang punya laki-laki. Semuanya wanita. Makanya hancurnya dunia karena wanita, bagusnya dunia karena wanita. Oke, bergeser ke sini. Baju biru. Pandangan terhadap Islam saat ini. Nah, apa-apa. Iya, cerita. Iya. Nah. Karena kita ini mayoritas Islam. Dilahirkan Islam, nenek moyang Islam, kakek Islam, orang tua Islam. Tidak perlu lagi didahului dengan syahadat. Mungkinkah ketika orang melakukan kesalahan, orang itu akan divonis syahadat ulang kamu, karena kamu telah menyimpang. Itu dah. Pernah dengar tak syahadat ulang? Syahadat ulang itu disuruh syahadat lagi. Pernah dengar? Belum ya? Ya kok sampai ngadu be. Kira-kira pandangannya terhadap Islam ini. Di lingkungan baik ini. Di lingkungan beda apa? Kalau sekarang Islam ini lah susahnya. Nah. Aja ada apa? Iya, ada apa? Terus Menurut saya Islam zaman sekarang ini dianggap remeh. ya orang meremehkan ya. Enteng ya. Mungkin kalau diberi kesempatan untuk melihat neraka, mungkin Ayo terus itu yang aku maksud terus. mereka akan beribadah, akan meninggalkan dunia, Meninggal tidak mungkin ya. fokus ke akhirat. Seperti uang maling langsung tangannya langsung ke seliu umpamaan mengambil dengan tangan, atau uang lagi ngupat uang lain ngatung lain mulut langsung apa macam itu ya, kan berhenti uang ya langsung ya. Neraka mungkin langsung tobat. Ya atau uang lagi nyengok ini handphone ada foto porno mungkin langsung matonya kabur umpama kan, cepat uang bertobat karena aso kan. Tidak terasa jadi bobo aso wenang saja. Oke, apa? Geser sini. Terus pandangan situ. Tentang yang sekarang kau lihat Islam sekarang, gitu Islam, mayoritas Islam di negeri ini, kayak apa? Ya ngomong baik ini. Siapa nih? Ya Arif, apa Arif? Gini Rip, ya yang kau rasa sekarang dan Rip, kira-kira yang kau lihat Islam itu gimana? Apakah Islam itu harus berpakaian semestinya, harus pakaian apa landung, harus berjanggut panjang, harus memano berjubah tiap hari, bukan seperti Arif sekarang kan, pakaian ketat, baju dalam apa memano kan dengan gayanya, apakah memang itu? Apakah harus seperti ini atau Pak ini casing baik Pak, yang penting hati. Nah, itu ada apa? Kalau pas apa apa, Rip? Pas, oke. Apa pas? Terus? Menurut saya Islam itu mudah. Itu apa? Islam itu mempermudahkan hal yang sulit. Nah, yang sulit dipermudahkan, yang mudah dipermudahkan lagi. Contoh. Itulah Islam. Nah, kenapa Islam sekarang tuh banyak yang mengatakan Islam itu adalah teroris,
Islam itu adalah, kalau ada yang salah dikit bilang Islam di bawah lain. Ya, ya. Apa itu? Menurut saya, Pak, salahnya cuma satu. Meniru orang-orang yang di luar Islam. Karena kata Nabi, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam Islam. Oke, kita lanjutkan. Ada tambahan? Terus tambah. Seperti yang saya katakan tadi, Islam itu mempermudahkan hal yang sulit. Ya. Ya, misal contoh misal orang yang fakir miskin, dia tidak diwajibkan untuk berzakat, tapi diwajibkan untuk menerima zakat. Terus misal lagi di dalam perjalanan jauh, tidak bisa sholatnya 4 rakaat, bisa di qasar atau di jamak, di qasar sama di jamak. Jadi Islam itu mempermudahkan hal yang sulit. Nah, jadi yang Tapi jangan memudahkan ya. Ya, jangan jangan dimudahkan ya terus. tapi yang memudahkan gitu. Nah, terus apa yang bikin Islam tuh menurun dari Islam kan kalau di Indonesia mayoritas Ya. nomor 1 agama di Indonesia. Kenapa Islam itu menurunnya? Karena banyaknya tadi kaum Islam yang mencontohi non-Muslim. Ya. Nah, karena kata Nabi, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Nah, contohnya seperti ini, Pak. Contohnya kalau misalnya ulang tahun kan ngambil koin, ngambil lilin, berdoa di depan lilin. Itu kan salah satu mencontohi agama Majusi yang menyembah berdoa di depan apa? Masalah. Ya, mencontohi orang yang non muslim tadi itu kayak niup lilin berdoa di depan api tadi, tapi jauh dari sunnah Rasul. Nabi tidak mencontohkan kalau semisal ulang tahun berdoa di depan lilin, Nabi tidak mencontohkan. Nabi bahkan saat Nabi ulang tahun, Nabi mencontohkan Berpuasa. Masalah. Mantap. Jadi yang semakin jauh Islam itu kenapa menurun? Intinya kenapa Islam itu menurun? Jauh dari sunnah Rasul dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang non-Muslim. Karena pergaulan tadi ya, atau mencontohkan. Ya oke. Artinya itu yang perlu diwaspadai. Artinya kan karena kita mencontoh orang lain. Oke. Sebelahnya. Tidak apa-apa. Ada argumen, ada dalil. Ini kan juga melatih kamu juga kan. Kita kan sudah masuk ranah diskusi nih sebenarnya. Ini kan diskusi kecil-kecilan, tinggal lagi. Oke, ya. Tadi dikatakan oleh beliau tadi, Rasulullah menjadikan wanita itu manusia yang paling mulia. Kamu sendiri di mana? Kamu sebagai wanita ini, mana niat? Kira-kira. Rip, pas tuh rip, diulangi lagi rip, jangan pas bayar rip. Kalau sudah mutar, ngulang lagi ke. Iya lah rip. Iya, kita kan di sini kan intinya belajar rip. Oke, pas dulu. Pas dulu, oke. Belakang. Seperti yang tadi. Tadi kata si Yuser, wanita ini Rasulullah mengagungkan wanita ini lebih tinggi derajatnya. Nah, wanita sendiri kalau kita lihat sekarang gimana? Jika wanita seharusnya dia menutup aurat, dia berpakaian buka-bukaan, terus kamu nonton pesta, kamu lihat wanita yang seperti itu, malah kamu tertawa-tawa, malah kamu bersorak-sorak. Yang bersorak ini berjilbab, nyengok uang yang penampilan seperti itu, apa kamu tidak gusar? Iya, aku jujur kemarin-kemarin tuh aku bukan ngakukan aku nih sombong ya, bukan serasa macam cak alim ya. Saya tuh lagi makan ya, padahal di ujung ternyata penyanyi ini turun ke bawah dengan celana pendeknya, natangi saya lagi makan. Jujur kan, saya makan. Wallahu alam bisawab, apa disuruh atau dia apa? Yang jelas dia ke tempat saya dan dia nak minta disawerkan. Aku lagi makan. Akhirnya jujur aku letakkan makanan itu di situ dan aku pergi. Saya tunjukkan sebenarnya. Saya tunjukkan rasa tidak senang lah maksudnya. Nah, kamu melihat seperti itu gimana? Coba terus. Pas, masih pas. Ada udah dakwah kamu nak berjalan, apa yang nak kamu lakukan? Terus
Ya intinya kamu sekarang kuliah di sini, ngajar TK. Apa yang kau sampaikan terhadap untuk ke depan terhadap anak-anak? Ini nak, wanita ini seperti ini, laki-laki seperti ini. Ada apa sampaikan? Bingung ya sampai kayak? Masih bingung? Masih pas? Oke, geser dikit. Yuk. Yang dilihat be? Ya kalau wanita zaman sekarang memang jauh berbeda sama waktu masa Nabi. Kalau dulu kan wanita itu menutupi rasa malunya. Sekarang kan terang-terangan. Laki-laki biasa aja, keluar nggak pakai jilbab, baju pendek, Kenapa? pendek biasa aja. Ya. Dia belum berpikir dosanya. Mungkin kalau pergaulan. Pernah ada seorang wanita di zaman Rasulullah, wanita itu suaminya pergi. Kemudian Siti Fatimah mendatanginya, bawa anaknya namanya Usain atau Hasan, pokoknya dua-dua itu. Pertama dia datang, kamu sama siapa uji wanita itu? Karena pesan suami saya tidak boleh menemui orang lain, apalagi yang bukan muhrim. Saya sama anak saya Hasan, anak kecil. Nah baliklah dulu ujinya. Aku belum pamit dengan suamiku. Karena aku tidak boleh bertemu laki-laki. Padahal Hasan dia anak kecil. Baliklah Fatimah tadi. Ya sudah, sampailah dengan suamimu. Besok-besok aku nak ini. Disampailah pada suaminya. Nanti kalau seandainya aku datang, boleh tak ada laki-laki lain anak kecil dibawa uang? Tak boleh uji suaminya. Ternyatanya besok Siti Fatimah ini bawa anaknya nama Husin dan Hasan, berdua dibawanya. Ternyata setelah datang, ini siapa? Yang kemarin, yang ini uang lagi. Ada bahasa saya dan tidak bisa nerima. Anak kecil. Bayangkan ketika kehidupan yang seperti itu yang kau temui. Kalau sekarang yang seperti yang kamu cerita tadi, tidak ada masalah. Maka di mana mulainya seperti ini? Islam ini akan besar, akan hebat. Maka ketika Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang nak kau lakukan di muka bumi lakukan. Tapi ingat, suatu saat engkau akan bertanggung jawab hal itu. Nah, kau cintai, kau sayangi. Tapi ingat, suatu saat yang kau cintai dan sayangi akan meninggalmu juga. Ingat kebaikan, kehebatan orang Islam itu ketika berdiri di tengah malam berdoa kepada Allah. Berarti sholat tahajud ya. Kemudian yang berikutnya, kehebatan orang Islam itu ketika tidak bergantung kepada orang lain. Kalau bergantung dengan orang lain, tidak bergantung pada Allah, siapa jadi pecundang. Oke, batas tuh. Ada sambungan lagi? Cukup. Geser kepada Fajri. Fajri. Yang kau lihat sekarang, Pak, terhadap yang kau lihat sekarang di lingkunganmu tentang Islam, tentang orang Islam, bisa nak disampaikan? Oh, tangan dengan ulama. Terus? Sekarang lebih ke mengabaikan ulama-ulama. Mungkin kan di dataan itu ada ulama ini, ulama yang gini, ulama ini, ulama yang gini. Ada penyampaian salah. Tidak juga ya. Cukup. Terus Saya Islam sudah sangat asing di era zaman anak sudah sekarang. sudah apa? Sudah Asing. asing. Sudah lagi anak biasa-biasa baik. Ya, terus dikarenakan apa? Perasaan situ masih muda perasaan. Kamu sendiri nganggap asing enggak Islam itu? Enggak, kamu sendiri, bukan orang lain nih. Kamu sendiri nganggap Islam itu asing. Kalau kamu nganggap Islam itu asing, nak kusuruh syahadat ulang ini. Ya udah, terus. Hah? Ya enggak apa-apa, nyata tahu. Iya, wong ketawa itu kan senang. Terus cukup. Jadi Islam itu sekarang sudah banyak orang nganggapnya asing ya.
Nganggap asing itu dikarenakan mungkin pergaulan tadi. Contoh yang uji beliau tadi, yang pertama tadi, karena orang lah mengagum orang lain, mengagum kadang-kadang sosok-sosok orang yang tidak sesuai. Tapi memang yang dikagum ini memang luar biasa penyanyi Korea ini. Terakhir ini ya, terakhir itu ada film Saranjana itu. Jujur saya nonton itu sengaja karena ada negeri gaib, negeri modern gaib Saranjana. Pernah tahu banyak tentang itu. Nah, TikTok kayak aku tanya, kayak ini dulu, fokus ini dulu. Terus menurut ente yang sekarang Islam selalu dipojoi, Islam bisa diginiin. Ternyata umpama ada Islam ada masalah, kita sebagai orang Islam tidak lagi rasa ingin menolong. Seperti yang kalau dihubungkan dengan yang sekarang di tadi kasus Gaza atau Palestina kan? Ada apa? Islam tidak memaksakan umatnya. Kalau itu kajiannya gini, Allah itu tidak memaksakan kamu untuk taat kepadanya. Kamu nak berbuat baik samunyo, Allah juga tidak perlu merasa besar. Dan kamu juga nak ngerasukan bermaksiat kepadanya, Allah juga tidak merasa rugi. Tinggal lagi kamu pilih surga dan neraka. Itu maksudnya. Ngarah ke situ beda ya. Dah ya, terus. Nah, apa? Ini gaya pemikiran filsafat ini gayanya. Mantap. Ayo, tidak apa-apa serius ya, tidak apa-apa. Santai tapi serius enjoy. Islam tidak memaksakan orang untuk Oke, terus antum. Ente. Tidak apa-apa. Pandangan ente ya terhadap Islam sekarang gimana, dan kamu juga sebagai umat Islam yang terbesar di negeri ini, apakah Islam ini digambarkan oleh Rasulullah bagaikan pasir di pinggir lautan banyak tapi diam. Nah, itu ketika Islam itu manut dimarginalkan orang lain, kamu marah dah itu. Atau kalau gini ya, kalau Rasulullah itu kalau dirinya disakiti, dia tidak akan membalas. Ketika agamanya disakiti, nah itu maksud saya. Gambaran ini. Gimana? Tidak apa-apa, ngomong salah juga tidak apa-apa, santai. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau agama Islam itu kan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasul, yaitu sebagai untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Yang benar apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi ya Pak, yaitu betapa dan kasih contohnya. Kalau zaman dulu kan zaman sekarang ya Pak, zaman sekarang wanita itu kayak lebih mementingkan gaya daripada dosa-dosanya. Tidak apa-apa. Tapi antum terbersit tak? Bukan wanita saja, laki-laki yang menggoda ini. Menggoda ini yang jadi masalah. Ya, ada bahasa gini ya. Laki-laki buaya tuh kalau di air setia loh. Kalau sudah di ke atas, bunyinya jadi apa itu? Jadi buaya darat kan? Ada setia lagi. Kadang terjadinya orang berbuat maksiat dalam urusan ini, karena kalau menghubungi sana, kadang-kadang bukan wanita saja, laki-laki yang merayu. Maka kamu laki-laki hati-hati. Oke. Sudah. Inilah kajian itu ya, udah ya. Sekarang Rip, kembali ke Rip. Ini mudah Rip. Sehalayaknya laki dan perempuan itu Rip.
Setuju dari ketika begitu kau nak selamat dengan wanita, maaf bukan muhrim. Setuju tak? Setuju. Ya ngapa setuju tuh? Karena belum halal. Oh itu terus. Apa apa? Itulah menurut saya Pak. Islam itu simpel. Karena menurut kita itulah yang mencontohkan orang-orang yang salah. Jadi maksudnya gini ya, mulailah dari diri sendiri. Ya. Bagus. Jadi ada istilah ini, dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu ya kita lah sendiri. Ya. Mohon maaf ya, bukan aku tuh ini kan model ya, model cak situ ya, pakaian cak ini ya, gaya kan sekarang kan gaya. Zamanku juga ada gaya sih. Aku juga zamanku kuliah dulu rambutku panjang segini. Tapi jangan bantingan kamu tuh, jangan pakai antingan maksudku. Ya memang gayanya nih, modelnya nih ya. Tapi kan mungkin orang lain ngomong, ini cara Islam aku tidak. Malah saya ke KN juga rambut saya panjang. Tetapi nilai keislamannya tetap kita jaga. Dan ketika orang menghendaki kita untuk tampil di depan mimbar dan kita mampu, nah itu maksud saya. Sekarang kamu kuliah di Institut Al-Masiriyah yang dominannya banyak ke Islamnya. Ya tunjuk ke, terutama di kampung halaman ya. Saya tidak berbicara soal pakaian ya. Pakaian itu kan sekedar penampilan. Yang penting ketika lagi di mana ya pakaian bagus. Ketika kamu lagi beribadat kepada Allah, kamu disuruh khotib, mun gaya kamu cak manu kan bingung juga. Ketika khotib memang pakaian kamu seperti khotib. Ketika kamu disuruh Bilal, arti pakaianmu seperti Bilal. Kau disuruh khotib pakaian kau gaya itu bingung pula kan? Atau Bilal gaya modis yang kayak ini kan? Ya bukan aku tuh ini kan? Seperti si ini kan, si Uzair kan? Tadi sudah bisa berdalil ini kan? Kalau gayanya kejung ada kalungnya, udah tahu kalungnya dalamnya apa, udah tahu aku. Apa gigi harimau? Ser apa itu ser? Atau